Tiga pasien positif COVID-19 yang dinyatakan sembuh diberikan penghargaan oleh pemerintah. Didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan juru bicara penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto, tiga penyintas yang dirawat di RSPI Sulianti Saroso menyatakan publik dan pemerintah harus memberikan apresiasi kepada tim medis yang siap sedia melayani selama 24 jam. Mereka meminta publik tidak perlu khawatir memeriksakan diri ke rumah sakit jika mengalami gejala virus corona. Salah satu pasien yang sembuh meminta publik tidak memberi stigma buruk terhadap korban yang positif COVID-19. Dan saya ingin sekali pemerintah memberikan penghargaan, apresiasi, dan insentif untuk mereka yang 24 jam di garda depan dan mereka masih akan kerja terus, saya nggak tahu mungkin 6 bulan atau apa, dan mereka juga punya family, punya keluarga. Saya mohon perhatian untuk mereka karena mereka luar biasa kerjanya. Virus ini seperti yang Pak Yuri sudah sering sampaikan ke masyarakat itu adalah self-limiting disease. Jadi sebenarnya kita punya kekuatan dari dalam diri kita untuk menyembuhkan asal kita disiplin minum air putih yang banyak, asupan gizi dan sayuran dan vitamin yang benar, jaga imun sistem dan laksanakan personal hygiene yang ketat, rajin cuci tangan dan juga dengarkan saran dari pemerintah. Kalau memang kita diminta untuk social distance dan pembatasan sosial untuk sementara, ya kita sebaiknya lakukan sebaik-baik mungkin. Dan satu lagi, kalau kasus saya yang dinyatakan positif tapi tidak mempunyai tanda-tanda gejala apapun, itu sebenarnya lebih bahaya karena kita bisa saja melaksanakan aktivitas sehari-hari tanpa tahu kita menularkan ke orang-orang yang imunnya dan kesehatannya lebih lemah daripada kita, dan itu akan berefeknya lebih parah. Hal sih pertama, saya ingin menghimbau masyarakat dan media untuk mendukung pasien yang ada di rumah sakit, mendukung secara moral, karena penyebaran informasi yang tidak akurat yang dilakukan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab itu sangat mengganggu sistem di dalam gitu. Untuk orang-orang di luar jangan menghakimi pasien yang positif COVID-19 dengan berbagai stigma negatif, karena ya itu pasien akan menjadi korban dua kali gitu. Angka kematian pasien positif corona di Indonesia tertinggi kedua di Asia Tenggara. Hal ini menunjukkan fase kritis dalam penanganan penyebaran virus corona di tanah air. Kegagalan mencegah penyebaran dapat memicu ledakan besar. Deteksi dini, pelacakan, dan perawatan intensif diperlukan untuk menahan penyebaran virus corona. Dan kita sudah terhubung dengan Dr. Agus Dwi Susanto, Ketua Perhimpunan Dokter Paru Seluruh Indonesia. Selamat malam, Dr. Agus. Ya, selamat malam. Ya, Dr. Agus, tadi siang Anda dan juga 15 dokter lainnya melakukan pertemuan melalui telekonferensi dengan staf Presiden Jokowi. Apa masukan yang Anda dan juga 15 teman-teman dokter lainnya sampaikan kepada staf khusus Presiden Jokowi? Ya, terima kasih. Ya, jadi pada prinsipnya semua dokter-dokter profesi yang hadir itu memberikan masukan. Tapi kalau kami dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia ada beberapa poin yang kita sampaikan ya. Yang pertama tentunya pemerintah harus transparan ya di dalam menyampaikan data-data terkait dengan kasus COVID-19 di Indonesia ini. Pemerintah juga harus secara teratur memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perkembangan dan rencana-rencana yang akan dilakukan di dalam penanganan COVID-19 ini sehingga masyarakat menjadi tahu apa planning-planningnya. Yang kedua tentunya ada komunikasi publik yang baik. Ya, dibentuklah tim komunikasi publik sehingga masyarakat menjadi lebih tenang dan lebih paham tentang kondisi yang terjadi saat ini. Yang ketiga, kita menyampaikan perlunya pemerintah melakukan mapping terhadap daerah-daerah atau wilayah-wilayah di Indonesia, mana di daerah tersebut yang dapat dikategorikan daerah-daerah yang kasusnya tinggi atau tidak ada kasus, sehingga dengan mapping seperti ini akan diketahui daerah mana saja yang sudah terdapat kasus di Indonesia ini dan apakah bisa dikatakan sebagai suatu daerah yang terjangkit atau tidak kan.
Halo? Iya, Dok. Nah, yang berikutnya adalah tentunya pemerintah harus melihat bahwa rumah sakit rujukan yang saat ini sudah ada, terutama di kota DKI Jakarta, itu hampir semuanya sudah penuh, sehingga perlu dipikirkan peningkatan kapasitas rumah sakit rujukan tersebut. Oke, oke. Halo? Iya, Dok. Ada lagi, Dok? Ada, kita ada banyak gitu ya. Oke. Nah, jadi peningkatan kapasitas itu perlu ditingkatkan karena memang rujukan yang berasal dari rumah sakit lain itu cukup banyak ya. Sehingga kalau tidak ada peningkatan, artinya pasien tidak bisa dirawat di rumah sakit yang sudah ditentukan. Nah, peningkatan itu juga harus disertai dengan peningkatan sarana prasarana, termasuk juga alat bantu napas, termasuk juga pemeriksaan penunjangnya dengan transport media untuk pemeriksaan virusnya. Semua ini perlu dilengkapi, termasuk juga pelengkapan alat pelindung diri. Itu kita harus lengkapi di rumah sakit rujukan, karena itu menjadi hal yang penting sekali di dalam penanganan pasien-pasien COVID. Tentunya yang lainnya masih ada beberapa. Ya. Dokter Agus, ini menarik sekali Anda dan juga teman-teman dari Perhimpunan Dokter Paru memberikan masukan terkait dengan pemerintah ini harus transparan, teratur memberikan informasi kepada masyarakat, harus dibentuk tim komunikasi publik. Apakah memang Anda dan juga teman-teman dokter lainnya melihat ada pola komunikasi yang kurang baik gitu yang tersampaikan antara pemerintah dan juga masyarakat sehingga kemudian menimbulkan kebingungan begitu, Dok? Itu makanya tadi ada saran seperti itu. Ya, sebagian besar kita melihat bahwa apa yang sudah dilakukan pemerintah sebenarnya sudah cukup ya, ada cukup dalam artian sistemnya sudah mulai terlihat baik untuk bisa menyampaikan pesan-pesan apa yang terjadi. Tetapi transparansi itu perlu disampaikan lebih dalam karena tidak bisa melihat misalnya jumlah kasus kita itu ada berapa sih di Indonesia gitu kan. Di kota mana aja yang terjadi ya misalnya kasus itu di wilayah-wilayah mana sehingga terus wilayah ini berapa kasusnya, wilayah ini berapa, itu yang belum bisa terlihat. Kemudian tenaga medis juga perlu untuk mengetahui kasus-kasus itu di dalam rangka pencegahan, prevention, terutama prevention terhadap tenaga medis. Bagaimana kalau tenaga medis juga terinfeksi karena tidak tahu kasusnya itu positif, sehingga itu justru harus dipikirkan nanti siapa lagi yang akan memberikan perawatan terhadap pasien-pasien tersebut. Dok, tadi Anda sudah mengatakan bahwa pemerintah harus melakukan mapping terhadap daerah-daerah yang rawan. Ini kan sekarang terjadi pro dan kontra soal opsi lockdown. Presiden Jokowi sudah mengatakan bahwa opsi lockdown itu bukan merupakan opsi yang akan diambil saat ini. Dari Anda dan juga teman-teman dokter lainnya tadi juga memberikan saran apakah pemerintah harus mempertimbangkan opsi lockdown? Tentu untuk lockdown ini menjadi salah satu hal yang kita sampaikan bahwa itu bisa menjadi alternatif apabila kondisi-kondisi tersebut tidak bisa mengendalikan penyebaran virus, sehingga lockdown itu harus mulai dipikirkan. Meskipun tidak lockdown seluruh Indonesia, tentunya ada yang namanya istilahnya partial lockdown. Para ahli-ahli public health sendiri mesti lebih tahu lah mana yang bisa dikategorikan untuk itu. Kalau kami kan sebagai klinisi saja, tetapi hal seperti itu harus menjadi pertimbangan tentunya, meskipun itu harus memperhatikan faktor-faktor yang lain. Tapi dengan opsi lockdown ini menurut Anda dan juga teman-teman yang tadi menyampaikan ke staf khusus Presiden Jokowi, opsi lockdown itu dapat menekan penyebaran ya, Dok, sebetulnya? Ya, kalau berdasarkan diskusi sih, sebagian besar memang memiliki pemikiran bahwa dengan lockdown itu diharapkan penyebaran dari virusnya itu akan bukan hilang sama sekali, tetapi lebih landai, lebih menurun dan lebih lambat, sehingga suatu saat akan menjadi berkurang jauh. Tetapi kalau tidak ada, dia akan penyebarannya cenderung tidak terjadi landai. Dok, kita pengen tahu sebetulnya Anda sebagai seorang dokter, selain sebagai Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Anda juga sebagai seorang dokter di Rumah Sakit Persahabatan yang kami dengar menangani juga pasien-pasien COVID-19. Nah, melihat perkembangan penambahan pasien di Indonesia, mungkin Anda bisa ceritakan sedikit pengalaman Anda menangani pasien-pasien COVID-19 itu di tempat Anda bekerja saat ini, Dok?
Ya memang kami kan rumah sakit rujukan ya. Ya. Tentunya kalau rumah sakit rujukan, apalagi rumah sakit rujukan paru nasional, respirasi nasional, biasanya memang kasus-kasus yang dirujuk, kasus-kasus dari rumah sakit yang sebelumnya kan. Ya. Dan pengalaman dari data yang ada memang kalau kita lihat itu bed kita tuh sudah penuh semua sih di rumah sakit kami ya. Dan memang di dalam perawatan pasien itu kan dilakukan pengawasan setiap hari terhadap pasien-pasien yang dirawat. Pasien-pasien diberikan pengobatan suportif mulai dari pemberian oksigen, pemberian nutrisi yang baik, vitamin, kemudian juga diberikan obat-obatan antibiotik profilaksis, pengobatan simptomatik seperti diberikan obat penurun demam kalau dia pernah demam atau obat-obat lain lah sebagai suportif. Pada prinsipnya seperti itu sih. Oke. Dan kalau pada beberapa kasus yang berat, ya memang kita harus sampai berikan alat bantu nafas kalau memang dia sudah masuk dalam gagal nafas. Oke. Oke, Dok, Anda dan juga teman-teman medis lainnya mengalami kewalahan tidak sih sebetulnya menghadapi pasien COVID-19 ini? Nah, kalau kewalahan sebenarnya kewalahan pada masyarakat yang mau minta check up itu yang lebih kita kewalahan, Mbak. Oke. Karena yang minta melakukan medical check up untuk tahu bahwa apakah saya ini menderita COVID atau tidak, jumlah yang datang lebih banyak daripada yang dirawat. Kan bed kapasitasnya misalnya hanya 24-an ya. Ya. Halo? Iya, Nah, Dok. kalau 24 sudah terisi sebenarnya kalau sudah selesai defisit juga 2-3 jam selesai kan. Iya. Masalahnya yang datang medical check up mau tahu saya ini kena kotak, saya ini baru di wilayah ini, itu ratusan setiap hari. Oke, itu harusnya. Nah itu yang harus juga menjadi pertimbangan di dalam kedepannya. Perlu mungkin pemisahan bahwa rumah sakit rujukan ini ya khusus untuk menangani yang di dalam perawatan, tetapi untuk screeningnya perlu dipikirkan. Salah satu rekomendasi dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia kita sampaikan bahwa pemerintah perlu melakukan upaya deteksi dini atau screening lebih awal pada masyarakat dengan metode-metode yang lebih cepat, ya misalnya dengan pemeriksaan swab di lapangan atau bagaimana lah. Yang penting itu bisa dilakukan sehingga masyarakat juga terlayani kegiatan tersebut. Sedangkan rumah sakit rujukan tentunya lebih fokus di dalam menangani pasien-pasien yang memang dirujuk, kondisinya perlu dirawat, perlunya pancingannya berat, dan lain sebagainya. Oke, Dokter Agus, nanti kita akan lanjutkan kembali sebetulnya faktor-faktor apa saja yang memicu tenaga medis ini rentan sekali untuk terinfeksi dan kemudian terpapar virus COVID-19 dan angka kematian yang cukup tinggi pada kasus COVID-19 di Indonesia ini sudah semakin banyak. Kita akan membahasnya sesaat lagi. CNN Indonesia Prime News segera kembali, jangan kemana-mana. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan melalui sambungan telepon dengan Dr. Agus Dwi Susanto, Ketua Perhimpunan Dokter Paru Seluruh Indonesia. Dokter, tadi sebelumnya, pada segmen sebelumnya Anda sudah mengatakan ada masukan soal alat-alat bantu pernafasan, kemudian pakaian untuk tenaga medis. Nah, ini menarik sekali ya, bahwa kita tahu ada tenaga medis yang meninggal dunia pada saat melakukan perawatan terhadap salah satu pasien WNA COVID-19 dan saat ini ada juga beberapa dokter PPDS yang juga terpapar. Sebetulnya faktor-faktor apa saja sih, Dok, yang bisa menyebabkan sangat rentan sekali sebetulnya tenaga medis untuk terpapar virus COVID-19? Seperti kita ketahui bahwa penularan kasus COVID-19 ini kan lewat satu droplet, yaitu yang percikan dari dahak dari seorang penderita COVID melalui batuk, melalui bersin, atau bahkan melalui bicara. Itu kalau kita dalam jarak 1 meter dengan yang bersangkutan, tentu itu akan mudah terhirup oleh kita yang ada di sebelahnya. Nah, tenaga medis ini adalah seseorang yang kontak erat, karena menurut definisi kontak erat adalah orang yang berkontak dalam jarak sekitar 1 meter dengan seorang penderita COVID-19. Kan? Nah, kalau kita dalam jangka 1 meter, seseorang yang bicara saja itu juga bisa mengeluarkan droplet yang terbang kemudian bisa menempel daerah muka, dekat hidung, dekat mukosa mata, sehingga langsung bisa masuk ke dalam sistem
pernapasan sehingga nempel di reseptornya terinfeksi. Oleh karena itu Oke. resiko itu bisa dikurangi apabila seorang tenaga medis dia menggunakan alat pelindung diri yang optimal. Nah, Oke. kendalanya adalah pada pelaksanaan di lapangan ketika seseorang pertama kali dia dianggap sebagai suatu suspek ya atau seorang pasien dalam pengawasan. Halo? Iya, iya dok. Ya. PDP ini harusnya kita sudah pakai alat pelindung diri yang lengkap ya seperti gambar orang astronot sampai sarung tangan, Baju hazmat ya dok ya? Google, iya, Iya, iya. Google sampai masker N95 itu secara standarnya WHO harus seperti itu karena penularannya mudah sekali. Nah, resiko penularan itu terjadi apabila penggunaan alat pelindung diri ini tidak sesuai standar sehingga Oke. si droplet itu mudah terhirup, mudah masuk ke dalam saluran nafas. Oke, sarana pakaian khusus itu yang baju astronot yang tadi disebutkan oleh Dr. Agus, baju hazmat itu sebetulnya di Indonesia ini sudah banyak, cukup untuk bisa dipakai oleh para tenaga medis kita atau masih kurang sekali dok jika dibandingkan dengan negara-negara lain? Kalau dari standarnya sih sudah memenuhi standar. Indonesia sudah ada kok pabrik yang bisa bikin, kalau nggak salah ada itu saya tahu. Masalahnya adalah dari sisi jumlah dan distribusi. Itu yang penting mesti dipikirkan. Oleh karena itu rekomendasi kami memberikan rekomendasi itu juga berdasarkan laporan dari pengurus-pengurus cabang di Indonesia bahwa teman-teman kami dokter paru di daerah di beberapa rumah sakit rujukan itu jumlah alat-alat APD-nya ini terbatas gitu. Sehingga ini harus dipikirkan oleh pemerintah bagaimana alokasi distribusi APD ini sampai ke masing-masing daerah yang rumah sakit rujukan tersebut melihat berdasarkan mapping. Itulah kenapa pentingnya mapping, Mbak. Ya. Misalnya Jakarta, misalnya kasus Jakarta ini paling tinggi, berarti APD distribusinya yang terbanyak di Jakarta. Proporsi mana yang paling penting. Kemudian misalnya daerah kota B, kasusnya cuma 1, tentu distribusi alatnya lebih sedikit. Nah itulah pentingnya mapping sehingga alat distribusi itu juga disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Gitu. Oke. Selain pakaian medis, sebetulnya protapnya atau SOP-nya apa dok yang harus dijalankan oleh para petugas medis ini untuk mengurangi potensi terpapar begitu dok, COVID-19? Ya tentunya selain APD adalah lingkungan, ya, yaitu desinfektan lingkungan itu penting. Karena dengan desinfektan lingkungan itu kan kita tahu penularan yang kedua adalah kontak tidak langsung. Kontak tidak langsung adalah melewati kontak dengan lingkungan-lingkungan yang terkontaminasi oleh virus tersebut yang menempel di misalnya jendela, pegangan pintu, kemudian meja. Nah, ini yang sering harus diperhatikan. Oleh karena itu di rumah sakit kegiatan desinfektan ini harus dilakukan secara berkelanjutan melalui yang namanya program PPI pencegahan dan penanggulangan infeksi istilahnya kan ya. Itu harus dilakukan secara rutin dan berkala dan kita sebagai dokter pun harus melakukan istilahnya cuci tangan 6 langkah dalam 5 moment ya. 5 momen kita harus cuci tangan sebelum ketemu pasien, setelah ketemu pasien, setelah kita kontak dengan cairan dan seterusnya. Ada 5 momen yang kita wajib cuci tangan dan itu harus dilaksanakan oleh tenaga medis supaya tidak terinfeksi melalui mekanisme kontak tidak langsung. Dok, ini kita beralih lagi, kita membahas soal angka kematian. Nah, Indonesia ini memasuki fase kritis, Dok, di mana angka kematian untuk pasien COVID-19 itu cukup tinggi. Kita nomor 2 paling tinggi di Asia Tenggara setelah Filipina dengan angka kematian 5 meninggal. Untuk Filipina ini ada cukup banyak di atas kita yang meninggal. Apa sebetulnya yang faktor-faktor pemicunya dok? Apakah keterlambatan diagnosis itu menjadi salah satu faktor penentu begitu dari meninggalnya pasien kasus COVID-19? Kita bicara soal meninggal ya, pasien meninggal ya. Jadi ada 5 kasus pasien meninggal di Indonesia berdasarkan laporan yang sudah dirilis resmi oleh Kementerian Kesehatan ya. Dan berdasarkan laporan yang ada, laporan-laporan itu menunjukkan bahwa kasus-kasus tersebut sebagian besar dari 5 orang tersebut adalah kasus dengan usia lanjut dan ada komorbid. Kecuali 1 kasus katanya yang usianya 37 tahun ya. Ada 1 kasus. Memang tidak 100% dengan komorbid. Data internasional juga menunjukkan sebagian besar kasus itu dengan komorbid, apakah diabetes ataukah dia dengan
sakit jantung atau penyakit obstruksi kronik, karena komorbid yang ada inilah yang memperburuk sehingga dia kondisinya akan menjadi lebih berat ketika terinfeksi COVID. Nah, jadi faktor komorbid adalah salah satu faktor, bukan faktor penentu tentunya, tetapi menjadi salah satu faktor yang memperberat kondisi infeksi sehingga terjadi resiko kematian. Oke, tapi selain faktor komorbid, apakah kemudian keterlambatan mendiagnosa bahwa pasien ini kemudian positif itu juga menjadi faktor, Dok? Artinya selain memang ada penyakit penyerta, tapi pada saat terlambat untuk dia diagnosa, itu akan memperburuk keadaan pasien begitu, Dok? Oke, kalau kita lihat dari severity disease atau beratnya penyakit, COVID ini ada gradasi penyakitnya, Pak. Mulai dari yang ringan, kemudian mulai yang derajat pneumonia tanpa gejala, kemudian pneumonia ringan, kemudian pneumonia berat, kemudian pneumonia dengan acute respiratory distress syndrome, kegagalan pernafasan, sampai dengan pneumonia dengan sepsis atau infeksi yang menyeluruh ke dalam seluruh badan. Nah, kita bisa bayangkan kalau seseorang datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi yang level mana, itulah menentukan resiko kematiannya. Kalau dia datang dengan level yang lebih tinggi, tentu resiko kematiannya lebih tinggi. Orang yang datang dengan gejala yang ringan, pasti kalau dia ke rumah sakit diobati lebih dini, dia akan lebih cepat diobati sehingga peningkatan daya tahan tubuhnya lebih bagus untuk melawan pasien, sehingga dia lebih cepat untuk sembuh dan dapat kembali negatif dan dapat beraktivitas. Tetapi kalau dia datang dengan stadium lanjut, stage selanjutnya misalnya pada level dengan gagal napas atau level dengan sepsis, itu penanganannya lebih sulit ya. Bukan hanya oleh virus COVID, oleh bakteri yang lain pun, misalnya bukan pneumonia COVID, kalau seseorang datang dengan pneumonia bakterial disertai dengan ARDS, tentunya penanganan ini akan lebih sulit untuk dia bisa teratasi. Sehingga pertanyaannya adalah severity level dari kondisi pasien ketika datang ke rumah sakit menentukan tingkat kematiannya. Oke, selain keterlambatan diagnosis, kemudian penyakit penyerta atau komorbid, tadi Anda sudah sebutkan keterlambatan penanganan medis juga turut berpengaruh, Dok? Kalau keterlambatan penanganan medis dalam artian dia datang terlambat ke rumah sakit kan, si pasiennya sendiri terlambat datang ke rumah sakit sehingga terlambat ditangani oleh dokter, itu menjadi salah satu faktor. Bukan dokternya yang salah atau dokternya terlambat mengobati. Ini kelihatannya yang terjadi adalah keterlambatan datang ke rumah sakit sehingga dia masuk ke level yang lebih tinggi sehingga menimbulkan resiko yang lebih berat. Artinya bahwa tingkat kesadaran masyarakat atas gejala-gejala awal ini juga harus ditingkatkan gitu. Artinya masyarakat jangan meremehkan kalau misalnya mendengar gejala-gejala. Di dalam rekomendasi tersebut adalah pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai gejala, pola hidup sehat, kapan harus ke rumah sakit. Ini penting sekali gitu. Apalagi sekarang ini kita beda loh. Halo? Iya, Dok. Kita beda dengan ketika belum ada kasus. Ketika kita belum ada kasus, kriteria kita adalah batuk panas, pilek, sesek, dan riwayat perjalanan ke luar negeri. Gitu kan? Iya. Sekarang ini kita nggak ada lagi istilahnya riwayat perjalanan ke luar negeri menjadi kata kunci atau clue dalam diagnosis. Nah, clue kita sekarang ini masyarakat mesti paham, kapan saya mesti ke dokter sih? Kalau saya dicurigai suatu COVID, padahal saya nggak pernah keluar negeri. Kenapa seperti itu? Karena local transmission sudah di statement dari juru bicara sudah terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, seseorang harus berpikir ke dokter kalau saya begini. Nah, inilah harus mulai disadarkan ke masyarakat. Oke, terakhir sekali, Dok, singkat saja. Selain angka kematian yang tinggi, sebetulnya masih banyak juga pasien yang sembuh. Nah, tapi ini banyak sebetulnya masyarakat yang bertanya, kalau pasien itu sudah sembuh, apakah masih bisa terpapar virus COVID-19? Oke. Data-data yang ada di luar negeri menunjukkan bahwa seseorang sudah terinfeksi COVID-19 ini bisa terinfeksi kembali atau reinfeksi, itu bisa terjadi. Kenapa? Itu yang masih menjadi tanda tanya juga. Ternyata bahwa imunitasnya tidak terbentuk untuk melawan kuman COVID-19 sehingga bisa terjadi infeksi ulang. Meskipun sudah pernah mengalami infeksi COVID-19. Oleh karena itu tetap walaupun sudah pernah, maka pola hidup sehat itu tetap harus dijalankan. Karena dia bisa terinfeksi kembali. Oke, terima kasih sekali Dr. Agus Dwi Susanto, Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atas waktunya kepada CNN Indonesia pada malam hari ini. Dan CNN Indonesia Prime News segera kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana.